Pernah kepikiran nggak sih bahwa sebenarnya setiap individu harus memiliki kemampuan untuk menulis? Kalimat itu tidak dikatakan oleh saya, tetapi dikatakan oleh Putut Ea di dalam bukunya yang berjudul Menjadi Penulis. Menjadi penulis itu tidak sulit tapi rumit. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang buku ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih sebenarnya Putut Ea itu. Putut Ea adalah salah satu sastrawan terkemuka di Indonesia yang sudah menerbitkan bukunya lebih dari 40 buku dan sudah menulis sejak dia berumur di bangku sekolah. Dan dia juga merupakan pendiri dari media beken dari Yogyakarta yang bernama Mojo. Di buku Menjadi Penulis ini, Putut Ea tidak menjanjikan ketika kalian sudah membaca buku ini akan langsung lahir menjadi penulis yang handal. Tetapi di dalam buku ini, Putut Ea menceritakan pengalamannya di dunia kepenulisan. Di dalam buku ini, Putut Ea mengajukan pertanyaan, kenapa sih kita itu harus bisa menulis? Bagi Putut Ea, menulis itu semacam keterampilan. Seperti halnya ketika kita bermain bola, apakah kita harus menjadi pemain bola? Kan tidak harus menjadi pemain bola. Atau ketika kita belajar memasak, apakah kita harus menjadi koki? Kan tidak tentu kita harus menjadi koki, tetapi dengan belajar banyak hal di dalam kehidupan ini, itu akan memberikan beragam warna di tengah kehidupan yang jenuh, sekaligus memberikan kita cara untuk mudah menjalani hidup ini. Misalkan, saya belajar memasak bukan untuk ingin menjadi koki, tetapi keterampilan saya belajar memasak itu membantu saya ketika tidak ada orang di rumah, saya bisa memasak sendiri tanpa memerlukan bantuan oleh orang lain. Sama halnya dengan menulis. Menulis itu adalah keterampilan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Pertanyaannya, kenapa? Karena bagi Putut Ea, dengan menulis, itu akan melatih kita untuk berpikir secara sistematis dan analitis. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa ketika kita bisa berpikir secara sistematis dan analitis, itu dibutuhkan di dalam kehidupan kita? Karena ketika kita bisa berpikir secara sistematis dan analitis, kita bisa menangkap fenomena dengan rapi dan jernih. Selain itu, dengan berpikir secara sistematis dan analitis, kita bisa membantu orang lain untuk mempermudah argumen yang kita sampaikan kepada orang lain. Bukan hanya mengajukan pertanyaan, kenapa kita harus bisa menulis? Di dalam buku ini, Putut Ea juga mengajukan pertanyaan, bagaimana cara menulis yang baik. Putut Ea di dalam buku bersampul warna hitam ini, dia semacam menampar pembacanya. Kenapa? Karena Putut Ea mengatakan bahwa untuk menjadi penulis itu tidak perlu ada beban. Menulis yang menulis saja. Karena seringkali teman-teman, individu yang baru belajar menulis itu berekspektasi karyanya harus bagus. Padahal tidak ada orang yang baru memulai sesuatu itu langsung hasilnya memuaskan. Makanya bagi Putut Ea, yang menulis saja gitu. Nikmati prosesnya. Apakah tulisan itu baik dan buruk, itu adalah penilaian orang lain. Tetapi ketika kita konsisten untuk terus menulis, maka hasil tulisannya akan menjadi lebih baik dalam waktu kedepannya. Selain itu, Putut Ea juga menampar bahwa kita jangan pernah malu untuk meniru. Seringkali kita berasumsi bahwa meniru itu adalah tindakan yang dosa besar di dalam dunia kreatif. Padahal bagi Putut Ea, meniru itu adalah fondasi kita untuk menemukan identitas kita dalam memproduksi kreativitas. Misalkan, di dalam pengalaman saya sering meniru gaya kepenulisannya Putut Ea. Tetapi, apakah saya melakukan tindakan berdosa? Jawabannya tidak, karena apa yang saya tiru dari Putut Ea itu akan mengembangkan identitas saya ketika saya menulis gitu. Jadi bagi Putut Ea, meniru itu adalah fondasi untuk menghasilkan identitas baru di dalam diri kita. Tetapi teman-teman, bukan hanya menampar. Putut Ea di dalam buku Menjadi Penulis ini, dia juga memberikan cara dari pengalamannya Putut Ea sebagai penulis. Dia mengatakan
Bagi kalian yang ingin menjadi penulis, yang ingin bisa menulis dengan baik, lakukan rumus 3, yaitu dalam satu hari tulislah 3 jam atau 3.000 setiap harinya. Jika itu tidak bisa dilakukan dalam satu hari, maka dilakukan kelipatannya di keesokan harinya. Karena apa? Karena dengan melakukan 3 jam atau menulis 3.000 kata dalam satu hari, itu akan melatih kemampuan kita untuk merangkai kata, mengolah data, dan menggabungkan antar paragraf. Bukan hanya itu, Butut Iya juga memberikan solusi dalam hal kreativitas. Karena di dalam dunia menulis, yang paling sulit itu adalah menemukan kreativitas. Bagi Putut Iya, kreativitas itu harus dipaksa. Kalau di dalam duduk kita tidak menemukan kreativitas, ambil jeda sebentar, lalu kembali lagi pada suatu dimensi yang harus dituntut kita harus bisa menemukan kreativitas. Dan bagi Putut Iya, agar mudah menemukan kreativitas, kita itu harus berada di tempat yang kita senangi. Misalkan, Putut Iya bisa menemukan ide tulisannya itu ketika dia berangkat ke dalam stasiun. Atau misalkan saya bisa menemukan ide menulis ketika saya pergi ke kafe, yang dimana di kafe itu tidak ada orang yang saya kenali. Kenapa? Karena dengan ketiadaan orang yang saya kenali, saya bisa mengenali diri saya bisa berkontemplasi terhadap kesadaran saya. Jadi buku ini adalah buku yang menarik karena bukan hanya membicarakan tentang bagaimana kita bisa menulis dengan baik, tetapi buku ini juga menjadi intisari kepengalaman Putut Iya di dunia menulis sehingga kita bisa memahami tentang seluk-beluk kepenulisan. Jadi buku ini relate untuk dibaca bagi siapa saja, terutama bagi anak SMA dan anak mahasiswa. Kenapa? Karena anak SMA dan anak mahasiswa setidaknya dia sudah bisa menulis dengan baik. Kenapa? Karena seperti yang diucapkan oleh Putut Iya, menulis adalah cara kita untuk merapikan cara berpikir.